Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan yang memanggil kita dalam persekutuan kebaktian minggu ini. Pada kebaktian ini, kita juga akan mengenang saudara-saudari kita yang telah dahulu meninggal dunia. Ketika kita mengenang mereka, itu pun berarti kita pun sedang mempersiapkan diri, sebab pada waktunya kita pun akan meninggalkan dunia ini. Tuhan Allah, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ketika kematian telah datang, kita akan meninggalkan semua milik kita, keluarga, teman, dan sahabat. Tidak seorang pun yang tahu kapan datangnya kematian itu, hanya Tuhanlah yang mengetahuinya. Tidak seorang pun yang dapat menentukan usianya. Anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, semuanya mengalami kematian pada waktunya. Ya Tuhan Allah, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Siap sedialah setiap saat, sebab kita tidak akan mengetahui kapan waktunya kita akan mengakhiri hidup ini. Kematian akan datang seperti pencuri. Oleh karena itu, marilah kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus yang telah mengalahkan kuasa dosa dan sengat maut itu. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan segenap jiwa raga kita. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi buku nyanyian HKBP 834 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus
dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami milik Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar kami dapat masuk ke tempat yang penuh ketenangan, yaitu dalam kehidupan yang kekal yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan pada minggu akhir tahun gerejawi ini diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus,
agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan izinkan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu akhir tahun gerejawi ini, tertulis pada kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai ayat 17. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan bulat masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus.
dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berbuat dosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memenangi hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengar warta Minggu pada 20 November 2022, Minggu ujung tahun Parhuriaon. Anak lahir. Sabtu 19 November 2022 telah lahir seorang putri bagi keluarga Natalius Butar-Butar, Ibu Evi Kristina Boru Sitohang, dari Jalan Dakota nomor 21, Sektor Wonorejo, anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Berita nikah, berita kedua. Akan menerima berkat nikah Saud Daniel Monanda Pandiangan Eshut, putra Bapak Sintua J. Pandiangan almarhum, Ibu SR Boru Siahaan almarhum, alamat Jalan Keluarga Gang Ibadah 1, Jemaat HKBP Maduma Resort Agape Pangkalan Kerinci, dengan Meilani Lamtiur Boru Siahaan ST, putri Bapak RS Siahaan almarhum, Ibu L Boru Sirait, alamat Villa Maharaja, Jalan Parit Indah Datuk Setia Maharaja, Blok F, Sektor Pengayoman, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan Sabtu 26 November 2022 di HKBP Maduma Resort Agape Pangkalan Kerinci. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Gilbert Rapanili Samosir, putra Bapak Insinyur Omri Samosir, Ibu Yusma Dewi Borugultom, alamat Jalan Jawa nomor 18 Sektor Labu Baru Barat, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, dengan Stella Ferinda Boru Situmorang, putri Bapak Sintua AKBP Tamrin Situmorang SH, Ibu Peralina Boru Damanik, alamat Jalan Fajar Ujung Gang Fajar Ujung Sektor Labu Baru Barat, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan Jumat 9 Desember 2022 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Suara Koinonia. Pelayanan. Minggu hari ini 20 November 2022, pelayanan pada kebaktian pukul 9 dan pukul 11 WIB adalah Pendeta David Farel Sibuea MTH Demin, mantan Sekretaris Jenderal HKBP. Kegiatan sektor minggu. Kegiatan sekolah minggu. Kegiatan sekolah minggu karate. Kegiatan karate diadakan setiap hari Minggu pukul 15 WIB bertempat di Sopo Nametmet. Kegiatan sekolah minggu olahraga sepak bola. Kegiatan olahraga sepak bola diadakan setiap hari Minggu pukul 16.30 bertempat di lapangan gereja. Persembahan untuk tanggul bencana Distrik 22 Riau. Minggu 20 November 2022 persembahan kedua untuk dana tanggul bencana Distrik 22 Riau melalui amplop. Minggu ujung tahun Parhuriaon atau Minggu akhir tahun gerejawi, peringatan orang yang telah meninggal dunia. Minggu 20 November 2022, Minggu ujung tahun Parhuriaon, Minggu akhir tahun gerejawi, peringatan orang-orang yang telah meninggal dunia. Nama anggota jemaat yang telah meninggal dunia terhitung dari tanggal 21 November 2021 sampai dengan 20 November 2022 akan dibacakan pada acara ibadah minggu pukul 7 WIB, pukul 9 WIB, pukul 11 WIB, dan pukul 17 WIB. Lansia pada hari Selasa 22 November 2022, lansia melaksanakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna putih. Lansia HKBP Distrik 22 Riau, Selasa 29 November 2022 pukul 7 WIB sampai dengan 11 WIB akan diadakan kegiatan lansia HKBP Distrik 22 Riau, tempat di gereja HKBP Pekanbaru. Adapun agenda kegiatan ini adalah senam lansia, ibadah PHD, dan seminar kesehatan lansia. Rapat Parhalado. Pada hari Jumat 25 November 2022,
dan Jumat 2 Desember 2022 akan dilaksanakan rapat Perhalado membicarakan draft program kerja dan anggaran 2023 pukul 17 WIB bertempat di konsistori. Rapat huria akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Desember 2022. Seminar HIV/AIDS untuk anak SIDI dan kaum milenia. Seminar HIV/AIDS HKBP Distrik 22 Riau akan diadakan pada hari dan tanggal Sabtu 26 November 2022 pukul 14 WIB. Topik mencegah penularan HIV/AIDS di kalangan milenia HKBP. Diharapkan kepada anak pelajar SIDI, remaja dan Naposo Bulung gereja kita untuk dapat mengikuti seminar tersebut. Gotong royong pemasangan pohon Natal. Senin 21 November 2022, gotong royong pemasangan pohon Natal gereja kita dimulai pukul 19 WIB. Suara Marturia. Telah dibuka pendaftaran kantate Idol 2. Bagi jemaat yang ingin mendaftar dapat menghubungi nomor HP panitia yang tertera di warta jemaat. Ulang tahun Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 20 sampai dengan 26 November 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan dan sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat, dan segala kontribusi yang belum tercatat atas pesta Gotilon, pesta tahun kesehatan, dan ulang tahun 70 tahun HKBP Pekanbaru dapat kita ikuti untuk minggu depan. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus selalu memberkati. Shalom. Nama-nama jemaat kita yang meninggal akan disampaikan oleh pengkhotbah Amang Pendeta David Parel Sibuya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki peringatan jemaat yang telah meninggal mendahului kita di dalam tahun gerejawi 2022. Kita bernyanyi kidung nyanyian HKBP nomor 334 ayat 1. Harus mati bagai
Saudara-saudari seiman, kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi. Kembali kita diingatkan bahwa hidup kita akan berakhir, sebab di dunia ini tidak ada yang kekal. Pada minggu akhir tahun gerejawi ini, marilah kita mengenang kembali saudara-saudari kita yang telah meninggal pada 1 tahun gerejawi ini. Kita mengenang mereka bukanlah supaya kita kembali berduka cita, tetapi supaya kita semakin merasakan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Pada waktunya nanti kita juga akan menuju tempat orang-orang kudus yang telah disediakan oleh Yesus, Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita mendengarkan nama-nama saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia mendahului kita. Inilah nama-nama warga jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru yang meninggal sepanjang 1 tahun gerejawi. Yang pertama, tanggal 22 bulan 11 2021, Bapak Ojahan Syahaan BC Opu Keris, umur 76 tahun. Alamat Jalan Hang Jebat nomor 14, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Yang kedua, tanggal 22 bulan 11 2021, Ibu Wasni Marli Borusimajuntak Ompu Laura, umur 62 tahun. Alamat Jalan Sutomo nomor 35, Sektor Rintis. Yang ketiga, tanggal 3 bulan 12 2021, anak Tresia Betri Boru Silarahi, umur 8 tahun. Alamat Jalan Utama Perumahan Villa Utama Lestari nomor 13, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. 4, tanggal 22 bulan 12 2021, Ibu Nur Cahaya Boru Manalu Opu Darlenen Natalia, umur 71 tahun. Alamat Jalan Dahlia nomor 77, Sektor Padang Bulan 3. Nomor 5, tanggal 2 bulan 1 2022, Ibu Rosmawari Boru Tarigan, umur 56 tahun. Alamat Jalan Rambaraya Perumahan Gria Sapari nomor 16, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Nomor 6, tanggal 4 bulan 1 2022, yaitu Bapak Antonius Marujahan Sitohang, umur 36 tahun. Alamat Jalan Kamboja Indah nomor 2, Pekanbaru, Tonga. 7, tanggal 19 bulan 2 2022, Ibu Sitio Reni Simorangkir Bodulumban Tobing, umur 79 tahun, Jalan Bandeng Gan Erlin nomor 1, Sektor Wonorejo. 8, tanggal 5 bulan 3 2022, Bapak Khotter Munte, umur 44 tahun, alamat perumahan Kubang Mas, Gang Pelita, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. 9, tanggal 6 bulan 3 2022,
yaitu Ibu Dostina Borugurning Opu Andre, umur 89 tahun, alamat Jalan Mendut nomor 7, Kompleks Gubernur. 10. Tanggal 29 bulan 3 tahun 2022, Naposo Bulung itu Boru Herlinawati Rebecca Boru Siagian, umur 42 tahun, Jalan Mangarobean, Sektor Labu Baru Timur. 11. Tanggal 1 bulan 4 2022, Ibu Mahina Boru Panggabean Opu Sonya, umur 87 tahun, alamat Jalan Sidomulyo 1 nomor 17, Sektor Padang Bulan 2. 12. Tanggal 9 bulan 4 tahun 2022, yaitu Bapak Amrin James, umur 52 tahun, alamat Jalan Wortel Perumahan Villa, Sektor Arengka Indah. Nomor Amin Jamres Parningotan Sinaga tadi, Anggrek Mas B nomor 9. 13. Tanggal 10 April tahun 2022, yaitu Ibu Sondang Tiur Boru Panjaitan, umur 63 tahun, alamat Jalan Dharma Bakti Gang Sidorukun nomor 6, Labu Baru Barat. 14. Tanggal 16 April 2022, Bapak Lambok Tambunan, umur 54 tahun, alamat Jalan Cempaka Gang Sekuntum nomor 13, Sektor Padang Bulan 3. 15. Tanggal 17 April tahun 2022, Ibu Panitia Boru Lumban Raja, umur 58 tahun, alamat Jalan Sail Gang Luken nomor 9, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. 16. Tanggal 30 April 2022, yaitu Bapak Eli Pangasian Siregar, umur 50 tahun, alamat Jalan Beringin Perumahan Jala Utama tahap 3 Blok E, Sektor Padang Bulan 3. Nomor 17, yaitu Bapak Alsen, tanggal 12 bulan 7 tahun 2022, Bapak Alsen Pangaribuan Opu Nisi Abdil, umur 66 tahun, alamat Jalan Taman Kiria Perumahan Alam Nada 3 Blok 1, Sektor Pekanbaru, Tonga. 18. Tanggal 13 bulan Juli tahun 2022, yaitu Ibu Hani Mariati Boru Samosir, umur 39 tahun, alamat Jalan Perkasa Gang Swadaya 2 nomor 10, Bambu Kuning, Tenayan. 19. Tanggal 29 Juli 2022, itu Bapak Dr. Andus Bosar Siahan Opu Florencia, umur 90 tahun, alamat Jalan Amal Hamzah, Sektor Kompleks Gubernur. 20. Tanggal 29 bulan Juli 2022, yaitu Bapak Osman Sitorus Opu Jessica, umur 85 tahun, alamat Jalan Teratai nomor 169, Sektor Padang Bulan 3. 21.
Tanggal 30 bulan Juli 2022, Bapak Sintua Insinyur Parel Napitupulu, MP, umur 74 tahun, alamat Jalan Cemara nomor 6A, Sektor Kompleks Gubernur. 22, tanggal 2 bulan Agustus 2022, Naposo Bulung Dr. Winnie Nopieta Ka Boru Naibaho, umur 28 tahun, alamat Jalan Kuras nomor 27A, Sektor Padang Bulan 1. Nomor 23, tanggal 5 Agustus 2022, Naposo Gerhard Marson Siburian, umur 38 tahun, alamat Jalan Harapan Jaya Gang Sulihin, Sektor Pekanbaru, Tonga. 24, tanggal 6 bulan Agustus tahun 2022, Bapak Dr. Bukit Pinandang Siahan SPPD, umur 70 tahun, alamat Jalan Cemara Gading nomor 9 Kompleks Pemda, Sektor Arengka Indah. Nomor 25, tanggal 22 Agustus tahun 2022, Bapak Pendeta Hotman Simamora STH, Opu Yohana, umur 74 tahun, alamat Jalan Pahlawan, Kerjaan nomor 120, Marpoyan Damai, Sektor Pengayuman. 26, tanggal 24 Agustus 2022, Ibu Dr. Anda Roni Elizabeth Boru Sitompul, umur 54 tahun, alamat Jalan Arwana nomor 9 Rumbai, Sektor Pesisir Rumbai. 27, tanggal 7 Agustus 2022, yaitu Bapak Biduan Sianturi SE, umur 57 tahun, alamat Surian nomor 18, Labu Baru Timur. 28, tanggal 12 September 2022, Bapak Bona Mangasi Sihiti Opu Mikael, umur 83 tahun, alamat Jalan Bonosari nomor 13, Sektor Wonorejo. 29, Naposo, Bapak Suherman Tambunan, umur 53 tahun, alamat Jalan Riau Gang Dame, Sektor Padang Bulan 1. 30, tanggal 29 bulan September 2022, Ibu Tiarma Romauli Boru Panggabean, Ompu Datus, umur 80 tahun, alamat Jalan Meranti nomor 62/50, Sektor Labu Baru Timur. 31, Bapak tanggal 21 Oktober 2022, Bapak Roni Blesnes Hutasoid, umur 53 tahun, alamat Jalan Soekarno Hatta Atas, Sektor Arengka Indah. 32, tanggal 11 bulan 11 November ini, tanggal 2022, tahun 2022, Ibu Relita Arta Uli Boru Pasaribu, umur 53 tahun, alamat Jalan Pandan Sakti Sigunggung, Sektor Labu Baru Barat. 33, tanggal 11 bulan 11 2022, Bapak Wasinton Tambunan Opu Mesak, umur 77 tahun, alamat Jalan Kurnia Gang Lestari nomor 17, Sektor Labu Baru
Timur. Maka jumlah kaum bapa 16 orang, kaum ibu 12 orang, pemuda Naposo 4 orang, dan anak 1 orang, dengan jumlah 33 orang. Marilah kita mendoakan untuk keluarga semua. Kita telah mendengar nama-nama jemaat yang telah meninggal selama 1 tahun gerejawi ini. Biarlah kita sejenak mengenang perbuatan baik mereka ketika mereka masih hidup untuk menjadi inspirasi yang berharga bagi kita. Biarlah juga kita sekaligus memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya selama kita masih hidup, supaya tidak sia-sia jika Tuhan masih memperkenankan kita napas kehidupan hingga saat ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Jemaat kami undang untuk berdiri di tempat kita masing-masing. Kita doa pribadi dengan organ setengah suara. Amin. Kita sambung nyanyian HKBP nomor 347 S1 dan 6. Saudara seiman
marilah kita memuliakan Allah, sebab Dia yang telah menyediakan bagi kita tempat yang damai, yang lebih baik dan lebih indah dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tempat yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengaku dengan segenap iman percaya kita apa yang telah dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang dari kekal dan yang hidup selama-lamanya. Hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup. Sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi semakin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sebab banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu. Dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berilah Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut ini. Bila mata semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada serta tetap tenang dan menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 240 ayat 1 dan 2, wahai umat yang beriman. Wahai umat yang
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Horas. Salam sejahtera untuk kita di dalam minggu tahun gerejawi dan sekaligus untuk peringatan saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu meninggalkan kita. Dalam bahasa Batak, ujung tahun parhuriaun, parningotan diakana monding. Firman Tuhan menyapa kita dalam minggu ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai ayat 58, yang membangkitkan semangat dan pengharapan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi napiri yang terakhir. Sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan untuk menyapa kita di dalam minggu tahun gerejawi
ujung tahun Parhuriaun sekaligus mengingatkan kita bahwa saudara-saudara yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita dan kita pun akan bersama-sama kembali dengan mereka. Saudara-saudara, ada satu perkataan dalam bahasa Latin yang singkat tentang hidup kita ini. Memento mori. Memento mori. Waktu kehidupan yang kita alami ini adalah menjadi kenangan. Itu berarti ingatlah bahwa hari kematian kita pun akan ada. Hita PHP edehonon nado sugut loasau asalau. Nalawido lao alaihita do mangedehon. Sasitongna ikon nalawido mangedehon sasitonga lao maau. Alaihita do mangedehon loasau asalau aut sugari namatei madok. Alahamudo mangedehon hamu malau mulak mangulu maau. Tabunainya teh inamati. Alai hatsi nai gudangan namangedehon laos lau namangedehoni namati hehe ibana daksai peti mayadi. Asau nang son nasi dido idate. Anang tertuju juhita adiga na uninna. Sotung diberek kamu akadong atai mulai berek kamu nadisya birang muna. Kalau kita lihat yang di kiri kanan kita, lihat wajahnya. Dia juga anggota camat, calon mate dui. Dangadong nasolau kita. Hatop manang lebat. Saudara-saudara, kalau dikatakan memento mori berarti bahwa ingatlah akan hari kematianmu, saudara-saudara, sebagaimanapun saya tegarnya sekarang, ibu bapak tegar sekarang, seberapa banyak yang mencintai dan mengasihi ibu saudara, dan seberapa banyak yang kita kumpulkan, seberapa hebat kita di dalam kehidupan kita yang ada sekarang, tidak akan ada yang bisa berkata tunggu dulu, jangan dulu. Kita sudah bacakan tadi, umur bukan menentukan kematian, tetapi kematianlah yang menentukan umur. Amin. Unang adong madok moludung lensia. Ay bahasa saya mare deido pi lensio ngabautano inna. Bukan umur yang menentukan kematian, tetapi kematianlah yang menentukan umur. Dari 33 tadi kita lihat. Umur yang belum menikah, sudah mernini marnono, sudah begini, ada yang 80, ada 50, ada yang belum menikah, ada yang anak-anak. Itu pertanda hidup kita itu bukan di tangan kita, tetapi di tangan Tuhan. Amin. Nama cek doau etak nadu ngodo pehamu menang nomor dodok. Alanga tergajang nakingkan kan? Alana molaka keluarga na ijaha sotung lupa keluargaku adong dosongoni dang dititik kok kamu nama tekku inamu sehe kan gitu kan, ada keberatan kan, lupa, makanya itu harus ditanya. Siapa tahu karena saya kan bukan jemaat di sini, saya harus yang baca kan gitu. Untung kalau salah pas gitu kan ujung-ujung gini kan. Karena itu saudara-saudara, ada 4 hal yang tidak kita tahu tentang kehidupan kematian kita di dalam dunia ini. Siapakah yang tahu di antara kita kapan kita meninggal? Tidak ada yang tahu kapan waktunya. Kalau kita tahu kapan kita meninggal, kalau tahu ibu bapak meninggal, pasti bisa menikmati dulu atau utang atau bagaimana. Karena besok akan kita pergi. Tidak ada yang tahu. Yang kedua, saudara-saudara, kita tidak tahu di mana kita dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu apakah dalam penerbangan, apakah di laut, di darat, atau tabrakan, atau sakit. Kita tidak tahu. Sebab ada orang yang gak sakit, itu dulu dipanggil. Tetapi yang sakit belum dipanggil.
HP jot halak batak madok. Ayah matai dupang namar sahit cahit. HP inatai diju ngirinei nina. HP inatai do nasongono pang amatai diju. Ngirinei nina. Ayong nasu ngiri di portibiot tu na ngiri. Dah ada yang enggak ngeri kepada orang yang ngeri. Kita tidak tahu tadi kapan dan di mana. Dan yang ketiga kita saudara-saudara tentang kematian, karena ini memento mori berkata bagaimana kematian itu datang kita tidak tahu. Siapa yang tahu? Kalau dia tahu misalnya dia akan mati dibunuh, kalau dia tahu misalnya saudara kita orang Batak itu kalau dia mau mati waktu itu, dia tidak akan mau mungkin masuk menjadi ajudan. Siapa yang tahu ibu bapak bahwa bagaimana kematian kita? Adong dohalak songon jemaat kita ibu bapak tidur enak didungoi ngajugal. Siapa yang tahu saudara-saudara kita di jalan tol, masuk jalan tol ke tol, sudah kita lihat kan di jalan tol sekarang. Apa yang kita lihat tol ke tol, orang pun banyak yang kita lihat mati tol-tol. Aso nang ngiri jo na mga dupi na mateon, aso songon namin keljuita, tapare keli hamatianon, aihi tapi selama masih bisa kita ketawa, bau nang murhing atong, bayako kamu majubuhin ijol mana so hamekel, ngamekel halak tong murhing, kan di gereja nggak bisa ketawa, kata bisa lah, nggak apa-apa ya, asal jangan ketawa sendiri, kamar saya inata. Sodong ibai pedita ijamita na mekel sendiri manen, kan susah kan. Itu yang ketiga bagaimana. Dan yang keempat saudara-saudara, kita tidak tahu siapa mendahului siapa. Kita tidak tahu siapa mendahului siapa. Seminar Bapak di Keramat Jati 3 minggu yang lalu sudah berjanji amat tahun do inat tahun. Auma parjulu, nyoma jasu, nyoma na putih, sudah sipatuna do dia do con. Auma parjulu makda inna. Sudah disiapkan sermon seminar amak paditanami. Saya sudah siapkan siap mati lansia ini. Tetapi ternyata istri saya yang duluan 2 bulan yang lalu. Saya menunggu sekarang keada panggilan Tuhan. Asma unang songon lansia yang di kampung halaman waktu di Baligi dulu. Saya pendeta muda. Pendeta nami Pak Pendeta. Aing ngalilinga udang diju Tuhan. Sudah lama aku dipanggil Tuhan. Nah, saya sudah siap. Nah, aku bergait lah kan, mergait kan. Karena ini streaming juga kan. Bukan tak dipanggil Tuhan kau. Inang na tua-tua. Wah, nasu ibigi hopi, enganengel ho. Kan susah kalau sudah nengel kan tidak didengar orang kan. Karena itu kita tidak tahu siapa mendahului siapa. Sekarang kita lihat bahkan ada pendeta minggu yang lalu masih khotbah hari Minggu itu, tetapi besoknya sudah dipanggil masih umur 60 tahun. Coba kalau ibu bapak meninggal waktu mana masa Covid itu. Apa enggak ngeri masa Covid di Jakarta berapa yang kuberangkatkan harus saya pakai pakaian APBD kayak astronot. Kubur dulu baru lempar tanah. Berapa pendeta ada yang meninggal tidak dibawa ke gereja, langsung dari rumah sakit bungkus tanam masuk peti tanam. Ada 2 daripada orang tua kita di lansia di Jakarta, dia bilang, amang Pak Pendeta waktu saya di Piaraja, waktu sekjen, masa 2020 itu 19, doakan aku amang, jangan mati aku di masa Covid ini, supaya saya seorma tua, diperangkatkan saya dengan tua-tua, saya tidak mau diberangkatkan, mati meninggal tanam, berangkat katanya. Apa enggak ngeri? Kan ada juga jemaat kita waktu itu diberangkatkan di situ kan jemaat kami kubur di sana. Kan tidak bisa dibawa. Jemaat di sini. Ibu bapak, saudara-saudara. Hukum alam kepastian yang tidak seorang pun tidak bisa kita
menghambat, kita harus mengalami kematian. Tetapi bukan kematian itu kata terakhir apa yang dikatakan oleh Paulus. Inilah penghiburan dan sukacita kita. Apapun persoalan 4 hal, kapan, di mana, bagaimana, siapa di antara kita, cepat atau lambat, tua, muda, kaya, miskin, laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak-anak, menikah, tidak menikah, tetapi kita melawan, kita memang menghadapi maut ini. Maut yang digambarkan adalah lawan yang kuat, tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus, saudara-saudara, dikatakan, apa yang kukatakan kepadamu, bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, bahwa yang binasa tidak dapat bahagian dalam kehidupan yang tidak binasa. Artinya tubuh kita yang binasa ini akan binasa, akan mengalami kematian, tetapi kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang tidak binasa, supaya kita mendapat bahagian yang tidak binasa, tetapi yang kekal untuk selama-lamanya. Sesungguhnya aku mengatakan ini kepadamu, suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, katanya. Wah, cobalah ibu bapak kita perhatikan ini muka kawan-kawan kita, suami dan istri dan anak-anak. Asalah dengan suami do inata tembolo pajuk pangijabu. Kalau saling melihat, bah sudah tua kau mah, kau pun pak udah mau tua. Siapalah yang duluan kita meninggal? Bahoma tom. Unangin nate, jangan sampai ke situ. Ya kan? Kalau kita jok-jok dengan keluarga ya, ngeri kan sebenarnya kalau kita diperhadapkan. Siapa sih? Apalagi orang yang kita cintai. Saya memperhatikan semakin dalam cinta kasih suami dan istri dan anak-anak dan orang tua, semakin dalam duka citanya. Alai kalau cinta kasihnya biasa-biasa, nangisnya pun biasa-biasa, pura-pura. Pergilah ya Pak Inna, pura kato po asau bagi hami warisanon. Yang jujur aja kan. Kalau saya perhatikan orang yang cinta kasihnya kepada orang tua dan anak-anak dan keluarganya, semakin dalam duka citanya. Dia tidak. Maka pernah dikatakan itu, amang Pak Pendeta, sebelum tutup peti bisa enggak saya cium? Supaya dia bisa tenang, silakan. Makanya tidak ada saya larang dulu. Jangan supaya tutup dulu, supaya kita tutup. Enggak, biarkan dulu. Sudah puas? Sudah bisa kita berangkatkan? Sudah. Oke. Sudah bisa tenang? Sudah. Oke, aman? Makasih. Puas dia. Karena itu saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa kita tidak akan mati semuanya, itu berarti hari kedatangan Kristus adalah tidak semua mengalami kematian, tetapi kita diingatkan hari kedatangan Kristus dalam sekejap mata pada waktu bunyi napiri terakhir, sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa dan kita semua akan diubah. Itu berarti apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Apa yang tidak mungkin saudara-saudara kita lihat sekarang terjadi, kalau dulu apa yang tidak mungkin, mungkin bagi kita. Mana bisa kita cepat terbang dari Jakarta kemana-mana semua dalam sekian detik. Tetapi sesudah sekarang, mana mungkin dulu bertelepon dilihat cucunya, punya. Sekarang opungnya udah ada mainannya cucunya dengan video call. Opung, amang si cantik-cantikon, amang ina, adong depe kata musik, amang si burjutubokon, loak musik. Tarmargai dui atina margai du kan mereka muma idia masa sonari kan sekejap aplikasi nuaing tabereng masude online aplikasi seperti kota hari Minggu hari Sabtu perkawinan ku bilang, kalau dulu orang tua mencari paru main nama malo mangalopa dot sonon, enggak, sekarang paru main bukan nama malo mangalopa, tetapi malo meraha GoPut dohot aplikasi yang apa yang apa inang kita akan terak, tapi persoalannya ATM-nya apa sih enggak kita bayar di handphone kita itu semua, YouTube dengan semua itu kan bayar. Ya kan, online sekarang belanja anak-anak pun. Opung, beli apa Opung Nina? Kenapa? Udah kupesan, cucunya juga. Dari mana kau? Udah pintar. Dia cari mama. Dari mana uang? Ambil aja di ATM. Uang mama banyak di situ Ina.
Karena anak-anak nggak tahu proses uang itu bagaimana di ATM. Cucu-cucu nggak tahu, tapi makanya online belanja sekarang. Berada bila lihat itu sekarang kan yang tipu-tipu mahasiswa bayar online begini-begini. Semua kita ini dengan apa? Karena itu saudara-saudara, semua apa yang kita lihat diingatkan oleh Tuhan. Karena dikatakan sekejap mata pada waktu bunyi sangkakala itu dikatakan berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa. Semua akan berubah, yang hidup pun akan terangkat. Pernah film mungkin ibu bapak lihat itu kan di saat film apa itu bahwa semua terangkat yang tinggal hanya pakaiannya. Kalau bisa terjadi pas di mall kita datang kedatangan Tuhan, apabila jamu yang mall-mall itu, mall-mall matanya memereng jut-jut kan, ibu-ibu senang belanja jut-jut kan, tapi yang miskin jut rohana, yang bonapit belanja enak-enak, yang hapit gigit jari kan. Kan itu yang kita lihat. Hari kedatangan Tuhan kita tidak tahu, kita diingatkan. Maka pada hari kedatangan Tuhan selama kita masih hidup itu maksudnya bukan menakut-nakutkan kita di dunia ini. Bukan membuat kita takut saudara-saudara yang di atas walaupun yang di balkon. Sekalipun saya tidak lihat ibu bapak yang di balkon. Mungkin juga enak kan sambil dengar khotbah sambil juga tangan kerja gini-gini. Ya dipoto Pak Pendeta itu pas mulutnya begini kok dikirim ketawa orang. Tapi yakin saya yang di atas pasti mendengar walaupun sekilas-sekilas wajah saya dilihat di sini. Amin yang di atas ya. Dungodo pinasida negi jengi. Unang adong natar pudum ingot tamu mah adong doe dehonon na sugut tuhita sonang mamudum hona mertuai. Amin. Jangan ada tidur mendengarkan khotbah. Pasti dia dehot tuhita sugut sonang mamudum hona mertuai. Supaya mantap khotbah itu ya. Sekali-sekalinya pas sudah emeritus saya pensiun kan. Tapi jangan dikira belum pensiun itu memang masih bentak-bentak khotbah gitu. Masih kuat katanya. Kalau Tuhan kasih sehat pikiran, sehat rohani, itu yang penting bagi Tuhan. Kesehatan tidak ada dijual. Yang dijual di apotek obat. Sehat tidak. Yang dijual di Sogo adalah alat-alat semua fitness yang juta-juta. Tetapi kesehatan adalah anugerah Tuhan. Amin. Molo dungo hamu inang adong dope amata, dungo hamu torberek kamu mamata, marhos adope. Molo dungo amata brek kamu inata marhosa dope sotung laus jugal. Bersyukurlah sebelum menekankan tempat tidur. Terima kasih Tuhan. Mulia hati Tuhan. Marhosa dope. Amin. Torima praktek po kamu mersugut hari Senin. Tuhan imay dok padita siwaya. Hidup itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Karena itu saudara-saudara kalau Tuhan mengingatkan kita apa yang menjadi tema kita dalam hal ini. Supaya tidak sia-sia kita diperingatkan di hari peringatan orang meninggal. Yang pertama saudara-saudara yang maksud Paulus adalah apa? Bahwa kasih karunia orang kepada orang yang percaya tubuh kita akan dibangkitkan hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kita yakin dan percaya kematian tidak bisa harus kita alami. Karena kita harus dibangkitkan dengan tubuh yang tidak binasa. Dan hari kedatangan Tuhan, maka yang pertama, rahasia waktu kehidupan kita di dalam dunia ini adalah di tangan Tuhan. Karena itu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan jangan bersandar kepada akal pikiranmu. Amin. Jangan bersandar kepada. Bukan hidup kita itu apa yang kita pikirkan. Bukan apa yang kita kumpulkan. Bukan apa yang ada pada kita. Tetapi apa yang diberikan Tuhan kepada ibu bapa, saudara-saudara. Syukuri cucumu itu. Syukuri nyanyian Naposo Bulung. Lagu Demasif itu. Syukuri apa yang ada. Pasti dia dehon Naposo Bulung ibu bahasa rohani. Demasif itu kan. Hidup ini adalah tonggo na tua-tua, angko na mang boto kape, boto di inna, alay may ilaw mga dehonin. Syukuri apa yang ada. Kalau Tuhan memberikan itu pertama jaminan kehidupan kita. Saat napiri berbunyi dikatakan ketika Tuhan Yesus datang kembali bahwa jaminan keselamatan bagi kita
kita diingatkan di hari peringatan orang meninggal. Sekalipun saudara-saudara kita sudah lebih dahulu meninggalkan kita, tetapi suatu saat kita akan bersama-sama kembali. Maka saya terkenung waktu ada jemaat kita menaburkan bunga, apa dikatakan? Pak, sudah bersama dengan ibu. Tunggu kami nanti, katanya. Sona mersisiri buluku. Tunggu kami, Pak, katanya. Masih paimai mado HP naroha. Coba bayangkan keyakinan seseorang. Tunggu kami, Pak Inna. Isi mamu nabarani madok soniati. Alai mulai dok, isi majoho bereng maju paupui. Coba kan kalau nyahut. Tapi ingat, jaminan Tuhan untuk kita selama kita di dalam dunia ini, kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang rohani, kita akan dibangkitkan dengan tubuh akan diubah kembali supaya kita bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama-sama di sisi Allah. Dan itulah menjadi gunaannya kita beribadah di gereja ini, bukan hanya soal hidup mati bekerja, bukan soal mendapatkan sesuatu, tetapi ditanyakan kemana kamu kalau kamu sudah meninggal. Tu dia hodung mate ho alusima ninna di hatabata. Atong hamwa kamang napa dua hon mah. Puasa didok nakingan hamwa kamang. Kalau kita memang akan dibangkitkan karena kita akan dibangkitkan kepada tubuh yang baru, maka dikatakan bahwa diingatkan, hai maut di manakah sengatmu? Hai maut di manakah kemenanganmu? Bahwa dikatakan sangat maut itu adalah dosa. Artinya bahwa tidak adalah kuasa dari kematian itu untuk menguasai kita, tetapi kebangkitan Yesus Kristus, dan itulah menjadi kebangkitan kita, dan itulah menjadi kebenaran bagi kita, sehingga Tuhan yang merubah segala sesuatu pergumulan kehidupan kita di dalam dunia ini, semuanya akan berubah, semuanya akan diperbaharui oleh kasih karunia Kristus, sehingga kita di dalam dunia ini bukan hidup di dalam keputusasaan, bukan hidup di dalam sesuatu kekhawatiran dan ketakutan. Apapun dalam perjalanan kehidupan kita, ibu bapak, saudara-saudara, kembali kita serahkan hidupmu kepada Tuhan. Pasahat madalamu tu jahuba jalahaposi ibana asa ibana paturehon. Dakpola sukunoku tu parari Kamis di dia tersurati pasti dibibeli hati. Ale unak pola suku kamu parari Kamis tu situata amak situ nami di dia tersurati unak suku nau beda tibis doita sutungenan taringok nado namargai tadi. Artinya nats itu yang perlu kita hayati. Nats itu firman Tuhan. Karena itu yang terakhir ibu bapak saudara-saudara, apapun yang kita bicarakan dalam kehidupan ini, ketika Allah membalikan keadaan, ketika Allah hadir di dalam kehadiran Allah, maka dikatakan, kalaupun dipertanyakan hai maut dan apapun itu dikatakan, selama kita di dalam hidup di dalam dunia ini, supaya apa? Jerih payahmu dikatakan. Karena itu saudara-saudara, maka dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Hidup di dalam dunia tidak mungkin kita lepas dari segala sesuatu pergumulan. Dangadong hamwa kamang dota makenang naswadong holsota. Semua kita mengalami pergumulan-pergumulan. Semua kita mengalami semasa kesulitan. Bahkan di dalam kemudahan sekarang ini pun ibu bapak. Dalam segala sesuatu yang kita lihat ini saudara-saudara, mungkin banyak kemudahan, tetapi selalu tiga hal saya katakan. Di dalam kemudahan sekarang tetapi kita juga mengalami kesulitan. Bahkan orang tua sekarang sulit kita melihat itu. Di mana-mana kita lihat bagaimana orang tua memahami keluarga muda. Bagaimana memahami keluarga yang muda-muda dan anak-anak. Dunia orang tua dengan dunia milenial sekarang, semua serba kita lihat itu. Kalau dulu diproses orang tua sukses, tetapi anak muda sekarang bagaimana merawat yang ditinggalkan orang tua paling sulit sekarang ini. Ido banaido akan tua-tua, bohado hamu suguk molodung lawa, usotung artaon gabi hama mago di hamu. Tu dia mau rukoon, tu dia mau ladangod, tu dia mau dot sonon, unak suku ni bapak, tuatok maholau hubagi hami bein.
dak persoalammu manang na masyarakat kami hirasungni. Tapi dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah. Dan dikatakan di sini saudara-saudara, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa pekerjaan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Itu berarti ibu bapak saudara-saudara, lakukanlah segala yang baik selama masih ada waktu, selama ibu bapak sehat, wajah segar, dan kita semua ya sama dengan kegembiraan ibu-ibu. Kalau ada pesta ibu-ibu di mana-mana pun, apa yang pertama ditanya? Dibikin dress code-nya apa? Semua pesta ibu-ibu kan, apapun, Natal ibu-ibu pun dress code-nya apa? Acara-acara pun dress code-nya apa? Dari sepatu sampai rambut nasubudo rarado di sudi. Nasubudo hijau di sudi. Artinya itu apa? Keindahan itu sebahagian daripada kehidupan kita. Indah, cantik, rapi. Atau melamar gereja pihita, cantik-cantik lah. Nanti so kamu na gereja na tua-tua toh main na cantik-cantik lah ke gereja. Unang dung lau tu peti mayati bega isolek muse. Na so tu salon ina tau do dia isalon muse pakai gi muse. Tiki mangulu ina tau dang ipake aisidu, dung lau ipake muse aisidu. Kan soya imeka ina todo ama todung mate so na burjua kana kono sudi imekap meka ngape merjut muse ngatikan jabunya itu di huta dang dinggan alai dung mate peti-petinya jabu-jabuna merjut-jut bah habe dung mate kana kono sudi jut rohana kan nanek kudo disi lakukanlah yang baik kepada yang hidup, lakukanlah yang baik semasa-masa hidup. Lakukanlah yang baik kepada orang tua, hai pada anak-anak muda, selama masih orang tua kita hidup. Jangan sesudah orang tua tidak bisa makilhil lagi, tidak bisa lagi jalan, sudah catat baru dibawa. Tetapi selama masih muda orang tua kita itu bawalah. Onang dung opung-opung ate, sesudah opungnya itu sukses datang cucunya, opung makan kita nak, dah ada lagi gi opung nak, ujungnya datang opungnya itu, datanglah opungnya itu, gilhil dulu ya. Gigit dulu sesudah lembut nanti kasih sama opung biar opung telan katanya. Kamu akan poso dana ke anak-anak ya. Selama orang tua masih segar sehat, ajak opung bapak ke sana kita. Jangan sesudah kursi roda tuan nani. Jangan sesudah tidak bisa makan. Jangan sesudah tidak bisa jalan kemana-mana. Ingat, siapa tahu hidup kita duluan dari orang tua kita. Ingat, siapa tahu orang tuamu lebih dahulu. Kamu tidak ada lagi sempat untuk memberikan yang baik. Saya kecil ditinggalkan orang tua saya laki-laki guru sending. Kalau tahu dia mungkin aku pendeta, pernah preses, peta sekjen, mungkin ketemu nanti di surga, isi doho puang katanya. Karena masih SD saya ditinggalkan. Berbahagialah kalau orang-orang sekarang anak-anak masih hidup bapaknya dan mamanya. Benar, berbahagialah. Saya balas dendam mungkin di Siantar dulu kalau mahasiswa datang bapaknya, kuliah-lihatlah datang bapaknya dengan anaknya buah makan pangsit. Gue gigit jari, mereka makan pangsit. Maksudku ibu bapak, saudara-saudara, ajaklah anak-anak kita itu menghargai orang tuanya selama masih hidup, selama masih sehat. Amin. Bertobatlah yang muda-muda. Kalau masih hidup orang tuanya, jangan ada paruh main yang basa-basi. Di depan orang cipika-cipiki. Sesudah ditanya, baik kali kau sama mertuamu dan semua tuamu. Toima basa-basi di najudasan inna musih. Bertobatlah yang muda-muda. Selama masih kita hidup, selama kita di hari peringatan ini, jangan mengingat yang mati-mati. Tetapi ingatlah kalau saya mati, tetapi orang tua saya dan anak-anak dan keluarga sudah mengenang segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada saya. Karena itulah lakukanlah yang baik untuk kemuliaan Tuhan di hari peringatan ini. Bukan mengingat yang mati-mati, tetapi kalau masih saya hidup sebelum saya mati, lakukan yang terbaik kepada siapapun. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan dan firman Tuhan yang mengingatkan kami semasa hidup kami sebelum kematian itu tiba. Kami sudah melakukan kehendak Tuhan karena kami yakin hari kebangkitan akan ada untuk membangkitkan kami dari tubuh yang binasa menjadi tubuh yang tidak binasa. Karena itu Tuhan, terima kasih firman Tuhan di hari peringatan orang meninggal mengingatkan kami untuk melakukan yang baik. Untuk itu kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan anak yang baru lahir. Untuk keluarga yang kami kasihi, Natalius Butar-Butar, Epi Kristina Borsi Sitohang. Berkati orang tua dan anak yang baru lahir. Kami berdoa juga untuk keluarga yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, Saud Daniel Manondang Pandiangan dengan Meliani Lamtiur Burusiahaan. Dan juga untuk Gilbert Rapanili Samosir dengan Stella Berinda Buru Situmorang. Berkati Tuhan apa yang sudah mereka persiapkan, apa yang sudah mereka ikat janji supaya mereka setia dalam perjanjian nikah dan untuk pernikahan dan persiapan kedua belah pihak keluarga supaya semuanya seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa Tuhan untuk semua kegiatan-kegiatan pelayanan gereja di gereja ini dalam rangka Natal dan kegiatan-kegiatan semua sektor, semua juga seksi-seksi yang ada supaya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Dalam perjalanan kehidupan para lansia juga, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk yang Tuhan berikan umur yang panjang pada setiap jemaat, supaya kami menghitung berkat-berkat Tuhan. Umur yang panjang adalah anugerah Tuhan, supaya kami mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Demikian juga untuk ulang tahun perkawinan. Pada hari ini dan minggu ini kami mensyukuri kasih setia suami dan istri, supaya boleh menjadi keteladanan, legasi untuk putra-putri kami. Selama orang tua kami masih hidup di dalam pernikahan yang Tuhan berikan, ada menjadi contoh dan teladan untuk kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua keluarga-keluarga yang Tuhan berkati. Dan juga kami berdoa di antara jemaat yang sakit, di rumah sakit atau di rumah, dimanapun sanak saudara dan keluarga kami dan orang tua kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Mungkin karena masa usia, lanjut usia yang tidak dapat bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada semua jemaat dan keluarga kami yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Demikian juga Tuhan dalam kehidupan keluarga, dalam ekonomi rumah tangga mereka, dan juga untuk anak-anak kami yang belum bekerja. Engkau berkati Tuhan supaya mereka memperoleh masa depan dan kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang sudah Engkau berkati dalam pernikahan. Mereka merindukan anak dan keturunan yang bahkan mungkin yang sudah lama menunggu berkat-berkat Tuhan. Biarlah mereka tetap sabar dalam kesetiaan saling mengasihi. Biarlah Engkau senantiasa memberkati semua keluarga yang Engkau Tuhan berikan anak dan keturunan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan untuk semua kehidupan bangsa dan negara kami, supaya pemerintah kami, presiden, wakil presiden, dan juga dalam rangka pemilu nanti, Kerana Tuhan pemerintah kami semuanya bisa berjalan dalam rangka semuanya untuk mempersiapkan apa yang dipersiapkan pemerintah kami, supaya berjalan seturut dengan program pemerintah kami. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden dan kabinet dan anak-anak Tuhan yang duduk di dalam kementerian dan juga dalam pemerintah di tingkat 1, kabupaten dan kota, anak-anak Tuhan dan juga di dalam aparat kepolisian dan tentara yang Tuhan percayakan jabatan untuk mereka supaya mereka dengan hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan, supaya semuanya berjalan dengan baik dalam tugas-tugas dan pekerjaan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah yang sudah berjalan KTT 20 yang sudah berjalan dengan baik, untuk Indonesia Presidensial
untuk Presiden Jokowi yang memimpin dengan baik. Kiranya Tuhan berdampak positif untuk bangsa dan negara kami dan untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua perjalanan gereja yang sudah terlaksana Sinode Gudang dalam program sentralisasi pelayanan HKBP untuk penggajian dan juga untuk dana pensiun HKBP dan juga pelaksanaan aturan-peraturan yang baru yang sudah ditetapkan di dalam Sinode Gudang. Berkati pimpinan kami, Deporus, Sekretaris Jenderal dan juga Kepala Departemen Koinonia, Marturia dan Diakonia dan juga para preses untuk dalam melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Para hamba-hamba Tuhan, pendeta resort kami dan pendeta fungsional dan guru dan Bible Pro dan Diakones dan semua para sintua, Engkau berkati mereka Tuhan, supaya setiap hamba Tuhan yang Kau berkati, maka jemaat akan diberkati dalam pelayanan dan tugas dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu kembali kepada aktivitas dan kegiatan mereka. Dengan firman Tuhan itulah menjadi bekal kami, supaya kami berdiri teguh dan kami kuat untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 522 sambil mengumpulkan persembahan kita. Terhitung sudah umatnya di tempat yang tenang dan indah. Ku rindukan dapat bersama, bergembira, bersukaria. Surgalah rumahmu, tiada sakit derita keluh. Surgalah, surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Kini aku mengharapkannya, saat aku tiba di sana. Bawa aku Tuhan denganmu, tinggal di sana bersamamu. Surgalah rumahku, tiada sakit derita
sakit derita keluh. Namun satu kerinduanku, janganlah tinggal kekasihku. Mereka yang kau beri padaku, ikut denganku bersamamu. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Surgalah, surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Surgalah tempatku berteduh, tiada lagi duka dan keluh. Hanya pujian lagu merdu dari orang yang telah ditebus. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Surgalah, surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Tak terhitung sudah umatnya di tempat yang tenang dan indah. Ku rindukan dapat bersama, bergembira bersukaria. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Surgalah, surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, Roh dan jiwaku semua yang juga hidupku, harta milikku semua. serahkan padamu. Untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
pulanglah di dalam damai dan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, Horas Madita, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Horas.